Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari pengetahuan yang beranggotakan dari kelompok 4, yaitu saya sendiri sebagai Metiara Hayu Rahmanda dan Yuri Maipilah dengan dosen pengampu Rosi Satria Ardi MA. Yang pertama yaitu ada definisi dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, definisi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara istilah, ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Inggris yaitu sciency, yang berasal dari bahasa Latin scientia, yang berarti mempelajari atau mengetahui. Sedangkan menurut Liang Ji, 1987, mengartikan bahwa ilmu itu sebagai rangkaian dari aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional dan empiris, beserta keseluruhan dari pengetahuan tersebut secara sistematis. Sedangkan menurut BAM, ada definisi ilmu pengetahuan itu yang melibatkan 6 komponen diantaranya, yaitu yang pertama, masalah, yang kedua, sikap, ketiga, metode, 4, aktivitas, 5, kesimpulan, dan keenam yaitu pengaruh atau efek. Yang kedua ada ciri-ciri dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah menurut De Liangji 1987 mempunyai 5 ciri pokok. Yang pertama yaitu empiris. Empiris yaitu pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis, di mana sistematis ini berarti berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kesimpulan pengetahuan atau kumpulan dari pengetahuan itu mempunyai hubungan yang berketergantungan dan teratur. Yang ketiga yaitu objektif. Objektif yaitu ilmu yang berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka seseorang dan kesukaan pribadi. Yang keempat yaitu analitis. Analitis yaitu pengetahuan ilmiah yang berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Dan yang terakhir yaitu verifikatif, yaitu dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Yang B, penalaran dan logika. Yang pertama yaitu kita akan membahas penalaran. Penalaran ialah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang memiliki karakteristik tertentu untuk menemukan suatu pengetahuan yang benar melalui sifat yang logis dan analitis. Di mana manusia melakukan kegiatan berpikir tidak selalu didasarkan pada penalaran, namun juga pada perasaan dan intuisi. Pada prinsip penalaran menurut Aristoteles yaitu ada prinsip identitas, prinsip kontradiksi, dan prinsip eksklusi tertii. Di mana prinsip identitas yaitu yang berbunyi sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri, atau dengan kata lain sesuatu yang disebut pi maka sama dengan pi yang dinyatakan itu sendiri, bukan yang lain. Sedangkan menurut prinsip kontradiksi berbunyi sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal itu pula pada waktu yang bersamaan. Atau dengan kata lain, sesuatu tidaklah mungkin secara bersamaan merupakan pi dan non-pi. Jadi keduanya tidak saling berkesinambungan. Dan yang ketiga yaitu prinsip eksklusi tertii, yaitu sebuah prinsip yang menjalan tengahkan atau prinsip yang tidak adanya kemungkinan ketiga.
berbunyi, sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengahnya. Atau dengan kata lain dicontohkan dengan sesuatu X mestilah P atau non-P, tidak adalah kemungkinan ketiga. Sedangkan prinsip penalaran dari Georg Leibniz yaitu prinsip cukuplah sebagai alasan, yang berbunyi, suatu perubahan yang terjadi pada suatu hal tertentu mestilah berdasarkan alasan yang cukup. Tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab yang mencukupinya. Yang kedua yaitu logika, atau kita sebut dengan masuk akal. Logika itu ialah buah dari berpikir dari sebuah pengetahuan. Yaitu berpikir disebutkan dengan suatu proses atau proses berpikir yang biasa disebut dengan bernalar. Logika ini terbagi menjadi dua, yaitu logika induktif dan deduktif. Di mana logika induktif ialah suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir dengan menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum. Contohnya, kita mengamati sebatang besi yang dipanaskan, dan setelahnya kita akan mengetahui bahwa pada sebatang besi tersebut terjadinya sebuah pemuaian. Sedangkan yang kedua yaitu logika deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan pada proses berpikir yang bersifat khusus, atau menyelidiki identitas dua konsep objektif, kemudian membandingkannya dengan konsep ketiga secara berurutan. Contohnya, apabila Tuti rajin belajar, ia akan lulus ujian. Pecahannya yaitu dari konsep ketiganya ialah Tuti rajin belajar, maka Tuti akan lulus ujian. Yang C yaitu sumber pengetahuan. Yang pertama sumbernya yaitu berdasarkan rasio atau rasionalisme, di mana rasio ini terbagi menjadi metode deduktif. Metode deduktif ini serupa dengan logika deduktif sebelumnya yang telah dijelaskan. Kemudian secara a priori. Yang kedua yaitu pengalaman atau empirisme, yang berdasarkan pengamatan pola atau gejala fisik berdasarkan pengulangan, di mana pengalaman ini berdasarkan metode induktif dan menggunakan prinsip a posteriori, di mana prinsip a posteriori ini ialah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses pengalaman, baik pengalaman yang bersumber pada panca indera maupun pengalaman batin atau jiwa, kebalikan dari a priori. Yang ketiga, sumber pengetahuan itu berdasarkan intuisi atau fenomenologi. Intuisi ini adalah kegiatan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Contohnya, seseorang yang sedang terpusat pemikirannya pada suatu masalah, tiba-tiba saja ia menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, dan bersifat personal, tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, sumber dari pengetahuan itu ialah melalui wahyu atau agama, di mana melalui wahyu ini bisa melalui nabi dan berdasarkan keyakinan berdasarkan keyakinan yang dianut oleh manusia tersebut. Yang D yaitu kriteria dan cara penemuan dari kebenaran. Yang pertama, kriteria kebenaran. Untuk menentukan kebenaran suatu pengetahuan, ada 3 teori yang dapat dijadikan kriteria, yaitu yang pertama, teori koherensi, di mana kebenaran itu saling berhubungan.
Yang disebut dengan teori koherensi bersifat kebenaran yang berhubungan itu ialah ia bersifat koheren atau konsisten atau saling berhubungan dengan pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. Yang kedua yaitu teori korespondensi, di mana kebenaran saling berkesesuaian, yaitu didasarkan pada penggagas utamanya yang bernama Bernard Russell yang menyatakan bahwa materi pengetahuan yang dikandung pernyataan tersebut saling berkesesuaian dengan objek yang telah dituju oleh pernyataan tersebut sendiri. Yang ketiga yaitu teori pragmatisme, yaitu kebenaran konsekuensi kegunaan. Yang menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Yang kedua yaitu cara penemuan dari kebenaran. Yang A, ada cara penemuan kebenaran yang bersifat non-ilmiah. Yang pertama melalui akal sehat. Yang kedua, prasangka. Yang ketiga, pendekatan intuisi. Yang keempat, penemuan kebetulan dan coba-coba. Yang kelima, pendekatan secara otoritas ilmiah dan pikiran yang kritis. Secara akal sehat, menurut Cournot yang dikutip dari Kerlinger 1973, akal sehat adalah serangkaian dari konsep dan bagian yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan. Sedangkan prasangka adalah pengetahuan yang ditemukan atau dilakukan melalui akal sehat yang kebanyakan diwarnai oleh kepentingan orang yang telah melakukannya, yang cenderung kepada perbuatan generalisasi yang terlalu dipaksakan sehingga hal itu menjadi suatu prasangka. Sedangkan melalui pendekatan intuitif, orang menentukan pendapat mengenai sesuatu hal yang berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau dapat dengan cepat melalui yang tidak prosesnya disadari atau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Sedangkan penemuan yang kebetulan atau coba-coba banyak diantaranya yang sangat berguna, yaitu yang secara kebetulan diperoleh tanpa direncanakan, tidak pasti dan melalui langkah-langkah yang sistematik dan terkendali. Misalnya, seorang anak terkurung dalam kamar sedangkan pintunya terkunci. Ia bingung, kebetulan ia melihat jendela kamar tidak terkunci. Ia kemudian keluar kamar melalui jendela tersebut. Sedangkan pendapat otoritas ilmiah dan pikiran ilmiah biasanya dapat diperoleh seseorang setelah menempuh pendidikan formal tertinggi, misal doktor atau seseorang yang punya pengalaman profesional atau kerja. Sedangkan yang kedua yaitu ada cara penemuan kebenaran melalui ilmiah. Yang pertama yaitu skeptik, di mana skeptik ini menyatakan atau menanyakan fakta atau bukti terhadap setiap pernyataan yang diterimanya, atau menanyakan terlebih dahulu bukti-bukti atau fakta dari pengetahuan yang informasi yang diterimanya. Yang kedua yaitu analitik. Secara analitik, orang tersebut dalam melakukan kegiatan akan berusaha mempertimbangkan setiap permasalahan yang dihadapinya, mana yang lebih relevan dan mana yang menjadi masalah utama, dan bagaimana cara ia memberikan jawaban terhadap masalahan yang dihadapinya tersebut. Yang ketiga yaitu kritis. Kritis yaitu ditandai dengan orang yang berupaya mengembangkan kemampuan setiap permasalahan yang dihadapinya. Yang atau yang terakhir yaitu ilmu, teknologi, dan seni. Ilmu yaitu berupa pembuktian secara ilmiah tentang pengetahuan untuk menjelaskan gejala dan fenomena alam yang normatif, komunalisme, serta bersifat disinterestedness. Sedangkan teknologi adalah kemampuan menerapkan suatu pengetahuan
dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan suatu produk, juga termasuk dalam metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Sedangkan seni merupakan keahlian dalam membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahan, dan lain sebagainya. Terima kasih.